saya berangkat ke Jakarta dengan modal Rp10.000. Ya kebetulan waktu itu dari kampung saya, daerah Pemalang ke Jakarta itu ongkos naik busnya itu cuman 5.500 kalau nggak salah. 5.500. Ya, itu kita sampai Jakarta, turun di Terminal Pulau Gadung, terus ikut bos saya. Berarti kan masih ada duit 4.500 ya. Buat jajan di bus itu 2.000-an. Sisanya itu buat beli kecap sama caos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan seorang owner yang tentunya sudah banyak teman-teman yang kenal. Seorang CEO dari sebuah perusahaan yang cukup ternama di Jakarta Timur dan juga tentunya di Indonesia. Beliau adalah siapa? Bapak Haji Nur Ehwan. Untuk selengkapnya, bagi teman-teman yang suka akan konten-konten video saya, sekali lagi untuk komen, like, share, dan subscribe menyemangati saya membuat konten video-video yang terbaik buat Anda di masa yang akan datang. Oke, langsung saja kita ke narasumber. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat, baik, dan bahagia. Oh, yang itu ya. utama Tentunya itu ya. Iya. Ada yang request kemana Pak Haji? Ada yang request untuk mengangkat profil dari salah satu orang pengusaha yang sukses tentunya seperti Pak Haji gitu. Oh, gitu. Nah, ini kebetulan hari ini saya berkesempatan mendatangi Pak Haji Nur Ehwan dengan cerita yang luar biasa tentunya. Bisa diceritakan Pak Haji, awal mulanya Pak Haji apakah langsung seperti ini atau seperti apa? Dulu sebelum Bapak membangun usaha yang sehebat ini. Baik. Terima kasih. Saya bingung nih mengawalinya Pak Puji kayak gitu. Kalau ditanya mengawalinya dari mana sampai usaha seperti ini, mungkin teman-teman itu udah banyak yang kenal dengan istilah from zero to hero. Itu kan dulu yang sering kita sampaikan, from zero to hero. Terus keduanya jargon kita maju mapan bersama. Itu kan sebenarnya yang sering sampai menjadi logo kita itu maju mapan bersama. Itu angka 57 58. Itu juga di logo kita ada warnanya, backgroundnya warna yang di 57 sama 58. Nah, ini yang kalau saya ditanya awalnya usaha gini kok bisa gini tuh dari mana sih? Iya, betul. Saya sebenarnya malu nih kalau mau saya ceritakan. Enggak, ini kan gini buat memotivasi teman-teman yang tentunya berjuang seperti Pak Haji nih, yang sekarang belum mempunyai pemikiran atau pandangan atau satu motivasi untuk dirinya. Saya kok gini-gini aja sih, udah jualan kemudian membuka bengkel yang mungkin udah berjalan 1, 2, 3 tahun tapi kenyataannya kok seperti ini aja nih. Kalau saya ditanya cerita cikal bakalnya dari mana, mungkin bisa saya cerita dari awal gitu ya. Iya, betul. Biar berurutan begini. Betul. Terakhir pendidikan saya itu S3. SD luar biasa dong berarti. Ya, luar biasa ya katanya. Ternyata S3 itu SD, SMP, STM. Gitu. Jadi pada waktu saya belajar dulu itu ada seorang guru mekanika teknik, hingga saat ini saya masih ingat. Beliau saat ini sudah pensiun dan kebetulan menjadi wali kelas kita waktu STM kelas 2. Ada istilah lulusan STM bakalan kedepannya madesur. Maksudnya madesur itu apa? Masa depan suram. Gitu. Jadi itu yang jadi motivasi saya dan teman-teman yang lulusan STM ya. Kebetulan saya itu keluarga dari minus, makan aja susah. Sehari ketemu nasi benar itu luar biasa. Kita berpikir setelah lulus kita mau ngapain. Sedangkan saya hanya sekedar lulusan STM. S3 tadi ya? Ya, S3 tadi gitu. Kalau S3 sebenarnya kan dokter ya. Kita hanya sekedar STM kan, dengan berbekalkan ijazah, dan kita nggak ada link sama sekali mau ke Jakarta itu, nggak ada link sama sekali. Ada di kampung saya yang usahanya di bidang jualan somai. Akhirnya sebentar dulu Pak Haji. Siap. Itu Pak Haji ke Jakarta kira-kira tahun berapa? Mau berkompetisi di Jakarta ini? Baik. Saya berangkat ke Jakarta itu Juli tahun 1992. Juli 19. Tepatnya masih ingat tanggal 20 Juli 1992. Dan pas kebetulan setelah saya membangun usaha ini, itu juga pas kebetulan tanggal 20 Juli
tahun 2000 itu yang Oh, gitu. usaha. Nah, pada waktu itu saya berangkat ke Jakarta dengan modal Rp10.000 berangkat ke Jakarta. Ya kebetulan waktu itu dari kampung saya, daerah Pemalang ke Jakarta itu ongkos naik busnya itu cuman 5.500 kalau nggak salah. 5.500. Ya, itu kita sampai Jakarta, turun di Terminal Pulau Gadung, terus ikut bos saya. Berarti kan masih ada duit 4.500 ya. Ya. Buat jajan di bus itu 2.000-an. Sisanya itu buat beli kecap sama caos. Lu buat apa kita sama situ tadi? Nah, itu karena saya kan ngikut sama bos yang jualan somai kan. Oh. Jadi gitu. saya di sana ada sepeda, saya langsung besoknya ikut jualan somai. Itu modal awal saya beli caos sama kecap 2 botol itu. Berarti planningnya tadi dari Pak Haji dari rumah ke Jakarta itu ikut bos somai gitu ya? Ya intinya untuk ya terus terang aja sebagai ampiran atau sebagai kita sambil nyari kerjaan karena kita nggak ada saudara yang dituju atau apa. Jadi modalnya modal bener-bener nekat. Itu orang Pemalang juga atau gimana? Kebetulan orang Pemalang juga. Oh gitu. Kebetulan orang Pemalang juga. Nah, ini bagaimana nih selama menjadi tukang somai nih ceritanya nih? Saya langsung nggak seperti orang-orang lain. Pada waktu itu tahun 92 saya sampai di Jakarta, tepatnya di daerah Kranji. Besok harinya saya langsung ikut jualan. Saya berpikir nggak akan keder karena apa? Kita punya mulut, kita bisa bertanya arahnya. Cuman hanya pada waktu berangkat itu kita diinget-inget arah jalannya kemana. Ya alhamdulillah selama jualan somai itu saya jalani itu selama 1 bulan. Sambil saya izin sama bos saya dari jam 6 sampai jam 10 itu untuk ngelamar ke pekerjaan. Jalan kaki dari Kranji ke kawasan Pulau Gadung sampai nggak ada. Kalau anak sekarang mungkin jarang ya berani jalan kaki dari Kranji. Ya ada kalanya naik angkutan sampai itu, cuman sering banyak jalan kaki jauh. Berarti jalan somai itu berapa lama Pak Haji? Kurang lebih 1 bulan. Oh 1 bulan. Akhirnya itu saya diterima di salah satu perusahaan. Nggak tahu sekarang masih jalan atau enggak, itu yang bikin tiang pancang. Namanya PT Home Sakti Indonesia. Kebetulan saya dulu masuk di maintenance building, bagian welder atau namanya sebagai tukang las lah. Itu saya jalanin sampai 2,5 tahun sampai menjadi karyawan. Cuman saya berpikir waktu itu kan nggak seperti alat sekarang ya, karena saya berangkat merantau itu kepingin suatu saat saya harus berusaha. Berusaha sendiri. Nggak berpikir akhirnya apa ya, saya nggak mungkin nih kalau bisa usaha sendiri dengan modal yang besar, harus punya peralatan las yang seperti Yanmar atau Dongfeng, hanya nggak mungkin. Sering berjalannya waktu, saya mundurkan dari situ, saya ikut kerja storing. Oh gitu. Nah, saya sebelumnya kan tinggal di Cakung, mangkrak di Cakung, 1 peta RS panjang sekali, rumah sangat sempit sekali, selonjor susah, pokoknya banyak itu. Jadi kan waktu itu kita untuk sewa kontrakan itu 15.000 dibagi per 3 waktu itu, karena nasi uduk itu ya masih 200 perak. Waktu itu tahun ya kurang lebih sampai 95-an lah. Maaf, tadi di perusahaan tadi salary-nya berapa Pak Haji kalau boleh? Waktu itu saya digaji 1 hari itu 3.100. Oh gitu. 3.100. Sebulan rata-rata itu dapat terima itu 50.100 perak. Waktu itu ya. Tapi gaji saya bisa mendekati 100.000 karena sering lembur. Oh gitu. Kan ada kerja lah sering lembur gitu. Pak Haji ke Jakarta tahun 92 ya? Usianya saat itu? Masih 18 tahun. Tapi sudah nikah apa belum Pak Haji? Masih bujang. Oh masih bujang. Nggak laku kita, karena orang susah itu dulu di kampung nggak susah. Kampung saya itu spesial, yang dicari dulu PNS. Oh gitu ya. Oke lanjut Pak Haji, setelah welder tadi, saya pengen tahu. Oke, setelah welder, saya kan resign dari perusahaan itu. Kebetulan saya diterima di bagian perusahaan storing alat berat. Saya tetap bagian welder. Dari alat berat itu baru saya tahu, oh ini Jakarta. Dulu bayangan saya berangkat pertama dari kampung, kalau mengulas ke belakang lagi, Jakarta itu gedung bertingkat-tingkat. Tapi begitu sampai di kontrakan, ya terus terang aja, kemudian kalau di kampung kita itu ya seperti yang mungkin sulit diceritakan ya, seperti tinggal di itu ya.
baru saya tahu inilah Jakarta karena ngikut bos saya betulin alat berat ke Tangerang, ke Serpong, terus masih proses waktu itu kawasan Egypt Jababeka itu sebagian masih pengurukan. Oh gitu. Nah, kita mengerjakan welder seandainya ada kerjaan las-las, manggul tabung oksigen yang botolan besar itu udah setiap hari kerjanya. Oh gitu ya. Gitu. Nah di situ sering berjalannya waktu, dulu terus terang aja, saya belum kenal yang namanya istilahnya K3. Oh gitu. Hanya kerja-kerja. Kerja-kerja lah. Akhirnya pernah ada eksiden, kita istilahnya kena kebakar ya, kakinya kena kebakar sedikit. Akhirnya saya berpikir, duh kalau kayak gini sih kayaknya kerja kalau mau usaha susah. Balik lagi saya ke Cakung. Kebetulan tetangga saya itu ada yang main servis TV. Saya perhatikan ini orang servis TV kok kehidupannya enak atau segala macam. Saya mencoba mengikuti dia. Seperti apa sih? Oh, zaman dulu TV gak kayak sekarang flat ya. Dulu ada tabungnya besar. Oh, nyolder ganti elko, ongkosnya 10.000 sampai cukup lah dibandingkan yang saya kerja itu jauh sekali. Akhirnya saya termotivasi di situ. Dengan modal obeng, satu tas, alat-alat, kita bisa hidup. Itu. Jadi itu awalnya saya berpikir, oh seperti apa sih? Ternyata akhirnya saya berpikir, oh berarti saya harus menekuni di bidang alat elektronik nih. Oh, berubah lagi. Jadi berubah. Istilahnya kan waktu itu saya belum mau kemana nih gitu kan? Kemana nih arahnya? Akhirnya apa? Kebetulan saya main. Kebetulan juga orang sekampung juga. Dia gitu? Sebenarnya salah satu orang yang dulu awalnya itu membangun dunia perbengkelan di AC. Istilahnya seseorang tersebut saya ikut belajar di bengkel kulkas. Oh, yang elektronik tadi belum? Saya istilahnya itu kan baru pemikiran. Oh, yang bisa hidup itu di elektronik seperti TV, radio gitu. Waktu itu. Saya main, ditanya, kamu bisa apa? Oh, saya ngelas biasa gini-gini. Yaudah, boleh masuk. Kita nggak mikir apa ya, gaji berapa enggak. Yang penting saya bisa apa ya, bisa bekerja, bisa mendapatkan ilmu di situ. Saya nggak berpikir digaji berapa, saya nggak. Nah, saya pekerjaan pertama itu saya disuruh betulin kulkas. Dulu kulkas lacinya di bawah, ya kayak jauh seperti kalau nggak salah Sanyo, Toshiba, beberapa merek. Itu kan pada roboh kulkas dulu, kulkas roboh, yang bawahnya hancur. Kita asalnya welder, tukang betulin alat berat seperti segala macam itu dengan plat. Memang nggak pakai las, pakainya bor sama ripet. Sehari itu kulkas 5, 6, 7 selesai itu rapi. Nah tinggal finishnya sama bos saya. Nih kamu sampai selesai ngecat. Kalau ngecat udah, oh ngecat bisa. Cuman saya nggak dulu waktu kerja di konstruksi alat berat itu nggak pernah namanya kerjaan dempul. Setelah saya las di grinder langsung cat. Oh gitu ya. Di meni langsung dicat. Nah di sini saya kasih dempul. Ya mungkin karena bos saya itu berpikir saya udah bisa langsung kasih dempul. Sekali saya buka langsung saya dempulin aja tuh di body. Saya udah tak siapin, udah tak aduk sesuai request konsumen. Saya tunggu sehari kok nggak kering-kering. Oh gitu ya? Iya, itu cerita dempul ya, cerita aslinya di situ. Kok nggak kering-kering, ini belum sampai ke lain ya baru cerita dempul. Kok nggak kering-kering? Bos saya datang mencak. Ini kenapa bos? Lah ini gimana? Saya mau ngecat bos. Ini belum. Oh kamu tolol, kamu bego pak. Tapi bahasa kayak gitu kan udah nggak ada ya. Karena sekarang dengan oh kamu goblok. Ini ada obat loh. Bos nggak ngasih tahu. Ya akhirnya saya buka lagi. Ya ternyata ada obat yang kuning itu tuh. Oh iya. Nggak diaduk. Berarti sankolak ya pak? Ya sankolak dulu dempul ya sankolak itu. Ya karena bodohnya saya nggak mau bertanya, nggak mau itu. Bos saya memang ya saya mohon maaf pak, orang saya ngertinya kan kalau permak kan tahu sendiri itu udah selesai semua. Cuman dempulnya nggak bisa. Tapi diajarin sebentar ya langsung bisa. Langsung ditungguin, amplasin ya besoknya jadi sama bos saya langsung diantarin ke konsumen. Kalau ngecatnya dulu pakai apa sistemnya Pak Haji? Dulu ngecatnya itu ya karena saya basicnya dari itu ya ngecat itu
saya alat yang ada tabung freon. Oh gitu. Mungkin kalau sekarang nggak boleh dengan adanya pada saat ini ada tabung freon, ada kompresor kulkas, nah itu dilas, ngambil udaranya dari situ. Tetap disemprot ya? Tetap disemprot. Tapi hasilnya nggak kalah sama yang sekarang pakai kompresor ya. Itu ya kan intinya kita berpikir udaranya bisa impor tuh ya karena dengan modal seadanya. Saya jadi tukang permak itu kurang lebih 3 bulan. Betapa sulitnya kita kepingin belajar untuk memahami namanya kulkas, apalagi AC. Nggak boleh sama bosnya. Udah kamu bagian gitu ya? bagian permak, nggak boleh ikut ini. Cuman saya kalau malam saya nemenin ini orang kok betulin ini. Yang bikin aneh kan kok luarnya dulu kulkas itu kondensornya yang warna hitam di belakang tuh di bodi. Kok belakangnya panas, dalamnya kok bisa dingin? Ya, itu kan aneh sekali. Saya belajar sampai saya tungguin diajarin sama kurang lebih sebulan diajarin sama teknisi. Kalau malam sebenarnya bukan diajari, suruh nemenin dia ngerjakan, nemenin disuruh beli nasi, beli ini oke, ikut aja. Sampai akhirnya apa penasarannya nggak seperti sekarang tinggal buka Mbah Google semua ilmu ada. Itu saya belajar di situ mungkin tahunnya itu tepatnya di tahun 94 akhir. 94 akhir. Nah, sering berjalannya waktu akhirnya saya penasaran. Nah, tambahan kerjaan saya peningkatan sedikit dari tukang permak disuruh saya tukang belah kompresor. Oh gitu. Belum sampai jadi teknisi. Apalagi teknisi ya belum sampai untuk suruh belah kompresor. Ya zaman dulu mungkin nggak tahu ya kompresor dibelah, dibetulin atau ngempos, kita suruh belah, diproses sampai belah, ganti oli. Yang namanya kita masih muda belah gitu cukup nggak lama kayak sekarang, setengah jam udah kebelah. Akhirnya tahu dan nah itu terus aja jujur saya belajar dengan sendirinya sambil itu bener-bener istilah bahasa sekarang itu otodidak. Jadi di situ belajar. Saking penasaran, penasaran. Akhirnya tahulah caranya gini. Nggak ada yang ngajarin siklus refrigerasi seperti ini nggak ada. Nggak ada. Hanya pokoknya kalau ngisi freon dulu senior saya pakainya waktu itu masih R12, ngisinya tekanan 10 PSI. Ya udah 10 PSI itu apa nggak ngerti. Pokoknya gitu garisnya di sini. Terus kalau udah dipegang di evapnya, dipegang kalau tangannya udah lengket, berarti udah jadi. Itu. Nah, itu proses belajar kulkas. Seiringnya berjalan waktu di situ. Nah, kan namanya orang kerja kan kepingin cari yang itu mau lebaran nggak punya duit, akhirnya saya izin ke bos saya pamit saya kerja konstruksi lagi. Gitu. Selama sebulan, selama lebaran di Alam Sutra, saya ikut bos. Itu saya belajar borong kerjaan namanya bikin railing, misalnya untuk nyambung hidup lah. Itu masih belum nikah lagi? Belum, itu masih tahun 94 akhir ya. 95 awal itu. Yang ya lupa inget karena udah lama ya. Sering berjalan waktu saya kerja di las. Setelah las buat railing itu selesai, baru saya pas kebetulan habis lebaran, saya lupa inget itu, tapi pokoknya habis lebaran bulannya apa, saya dari kamu berangkat sini kan bingung mau kerja di mana. Akhirnya saya jalan dari Pasar Bu, malah dekatnya Pak Mujiono, jalan kaki sampai akhirnya terus aja nyari namanya, waktu itu belum haji, namanya Bengkel Sankyun Mas Nuryadi. Gitu. Saya nyari itu, saya cari jalan kaki dari ujung, sekarang dulu belum tol kan, belum di apa itu. Jalan kaki terus akhirnya ketemu. Di situ setelah ketemu ngobrol-ngobrol, akhirnya saya istilahnya diarahkan, terus terang aja saya diarahkan ke Cipinang. Gitu. Saya diarahkan ke Cipinang, di tempatnya sekarang masih di Sudirman, di Sanjir juga. Di situ setelah di situ saya menjalani aktivitas kerja sampai selama 2,5 tahun kalau nggak salah, dari 95 akhir 95 pertengahan sampai 98. Saya ingat 13-14 Mei itu bakar-bakaran. Gitu ya. 13-14 Mei bakar-bakaran, saya berpikir ini bakalnya dunia ini kacau apa-apa.
saya pamit sama beliau tanggal 17 Juli 98. Nah, tanggal 20 Juli saya mulai beraktivitas sendiri. Saya kebetulan hasil nabung itu saya kerja dari tahun 92. Ya. Sedikit-sedikit nabung. Itu saya bisa kebeli motor Vespa butut. Saya beli gitu. motor. Saat ini masih ada ya Vespa Ya. itu. Gitu. Ya, saat ini masih ada Vespa butut itu. Terus terang aja saya kerja waktu itu beli masih kerja di Mas Dirman. Sama saya punya toolbox 1 box, beli micel sama steam. Itu benar-benar murni bersih hasil kerja keringat dari saya. Jadi itulah yang keberkahan. Siapapun kalau bicara bekerja, asalnya kerja, terus dia bisa berusaha. Kalau apa-apa modalnya dari modal bersih, tanda kutip ya, bukan yang titik-titik, akan berkah. Terus kerja kata kuncinya adalah jujur. Terlepas dari apapun kita mungkin disebut ini itu kata kuncinya kerja di mana-mana jujur. Akan berkah. Berarti dari sana Pak Haji langsung memulai usaha sendiri dong? Ya, itu dari awal saya tahun 98 yang akhirnya saat ini menjadi hari ulang tahun sentra itu 20 Juli. Itu saya anggap start itu 20 Juli 98. 98 ya startnya. Kita menawarkan diri terus aja ke orang-orang, menawarkan servis atau apa. Itu dengan siapa Pak Haji atau Sendiri ya? Oh, sendiri. Balik lagi saya ke Cakung itu waktu lagi-lagi karena kebetulan di daerah Cakung itu banyak orang kampung saya yang jualan bubur, jualan gitu. jagung itu. Kita kembali lagi ke situ. Di situ setelah dari situ itu asiknya. Nah, beberapa mungkin akhirnya saya ngambil ponakan untuk ikut kita. Kita naik Vespa keliling-keliling. Ya namanya rezeki itu awal. Ada seseorang yang kita lagi kebun nanas waktu itu kalau hujan sedikit banjir, saya nuntun motor. Ada seseorang yang naik mobil mewah. Nanya, kamu tukang AC ya? Iya Pak, bisa Pak, ikut saya. Loh, motor saya udah taruh aja, cari bengkel itu. Nah, saya diajak ke suatu tempat gedung untuk bongkar AC. Untuk bongkar AC yang akan direlokasikan dibuat kafe. Oh gitu. Itu sejarahnya, ya mungkin itu udah rezeki dari Allah ya. Jadi di situ akhirnya saya mulai bangun. Saya masih ingat dari Juli sampai Agustus itu pekerjaan selesai. Yang kalau dipikir saya sendiri sekarang bingung. Saya nggak punya anak buah, kerjaan segitu banyak, tapi bisa selesai. Sendiri itu? Enggak sendiri. Yang saya ajak itu mungkin kalau orang sekarang melihat itu mungkin banyak yang kok bisa ya? Saya sendiri sekarang kok bisa ya? Karena apa yang saya ajak itu sebagian itu tukang bubur. Saya tanya, Kang, sampean itu sehari dagang dapat berapa? Oh contoh dapat 50.000. Kalau tak tambah ikut aku bisa nggak bantu bor? Oh boleh. Dulu kita naik taksi presiden itu kan hebat. Aja naik taksi, ya kan? Kan di Jakarta Pusat. Itu kita kerjakan sampai selesai, sampai bongkar plang, bongkar apa. Nah, maaf ada yang lupa. Ada yang lupa sedikit. Itu yang pertama saya sebelum itu kan saya survei istilah sekarang ya. Terus saya cek, saya hitung biayanya berapa. Biaya berapa, akhirnya dapatlah nilai nomor sekian. Terus terang aja. Waktu itu baru tahu namanya cek itu selembar cek itu seperti itu dan ada nominalnya. Waktu itu saya gemeteran tahun 98 dikasih cek nilainya 10 jutaan. Waktu itu gemeteran. Saya itu kan naik Vespa pengen bahasa kasarnya kalau istilah sekarang dikawal. Wih, saya nyari siapa nih tukang bubur yang teman saya sekarang masih hidup orangnya. Gitu ya. Tapi tinggal di kampung. Emang potongan badannya badan tentara, potongannya cepat. Wah, istilah untuk ngawal. Saya ajak ke di daerah Kuningan kalau nggak salah ngambil duitnya itu. Oh gitu. Ya. Itu nilai kerjaannya berarti berapa tadi Pak? Nilai kerjaan waktu itu antara mendekati 25 juta waktu itu. Harganya banyak banget. Saya kan nggak punya duit, nggak punya apa, dikasih cek. Itu jadi secara awal dari hasil itu alhamdulillah sambil jalan-jalan nyari dapatlah sisa hasil itu bisa untuk kontrak di sekitar Pulau Gebang yang saat ini saya tempatin ini. Oh, kontrak buat bengkel ya, buat bengkel. Jadi buat bengkel saya masih ingat itu tahun
bulan Agustus, berarti cepet banget kan? Iya, iya. Saya ada keuntungan dari sisa pekerjaan itu kurang lebih hampir plus minus 5 jutaan. Buat ngontrak 3,5 juta lah, masih ada sisa 1,5 juta. Itu yang istilah untuk operasi. Ya. Habis itu normal aja, normal aja, natural aja. Kita main servis. Ya biasa kita terima dari kompor gas, dari semuanya kita terima. Semuanya, pokoknya apapun kita kerjakan. Gitu ya. Nah, tapi perjalanan dari itu tadi setelah buka bengkel itu tadi lancar aja atau seperti apa Pak Ji? Kalau namanya kita bicara bengkel itu, kalau bicara lancar-lancar aja berarti kita nggak naik kelas. Gitu. Ujiannya luar biasa, ujian luar biasa. Jadi itu kan kita pertama mengawali buka bengkel ya, kita belum kenal apa-apa, belum apa, kita modalnya nekat. Seiring berjalannya waktu, kita buka bengkel itu. Tantangan semakin nambah. Oh gitu. Tantangan semakin nambah. Contoh yang gampang gini, bisa ngerjain ini? Oh bisa, jawaban kita bisa. Padahal begitu nyampe rumah itu bingung apa ya. Nah, itu karena dulu itu kan nggak seperti sekarang kita belajar di mana, nggak ada. Iya, akses banyak sekarang kan ya. Akses sekarang banyak. Istilahnya, contoh hal yang sepele. Pak bisa mengerjakan under counter. Dulu itu under counter itu apa? Under itu di bawah. Yaudah yang penting bisa aja gitu. Ternyata ya setelah kita datengin, oh kulkas yang di bawah meja kan, gitu kan. Itu kan, oh sama aja lah, ya bisa. Yang ngerjain di restoran sampai mengerjakan dapur-dapurnya itu sebenarnya kalau sekarang dilihat itu mungkin ya dulu itu udah ditolak. Kompornya segitu banyak, gede-gede suruh ngerjakan. Istilahnya ada bersihin hood, semuanya dulu kita ambil. Itulah yang saya sebut tantangannya. Kita harus waktu itu harus belajar. Kebetulan waktu itu saya masih bujangan. Itu saya jalan itu dari 98 sampai tahun 2000, selama 2 tahun itu. Jadi saya dari 98, ya berarti 1,5 tahun lah. 98 sampai tahun 2000, karena tahun 2000 awal itu saya nikah. Kalau tadi kan ditanya, ya awal kehidupan baru berarti ini. Ya awal kehidupan baru. Karena saya punya prinsip ini, nggak ada istilah bujang kaya. Ya. Pasti untuk teman-teman yang saat ini mungkin nanti melihat video ini, itu orang berpikiran bujang kaya itu kan identik dengan uang. Rata-rata itu. Dulu pun sama saya ya, identik dengan uang. Tapi setelah kita berkeluarga, oh harta sebenarnya itu ada setelah kita berkeluarga, yaitu anak. Harta berikutnya ngikuti. Itu. Jadi yang saya sebut nanti istilah from zero to hero itu awalnya setelah kita berkeluarga sampai menjadi seperti sekarang. Nah di awal sebelumnya itu kan proses perjuangan. Nah di tahun 2000 itu Pak Haji masih berbentuk bengkel atau sudah mulai bikin toko atau seperti apa Pak Haji? Baik. Di tahun 2000, jadi gini, setelah saya nikah, itu kan tentunya proses yang 98 sampai tahun 2000 itu kan kita udah mulai punya beberapa pelanggan. Dari awal saya usaha itu saya punya konsep. Saya harus punya penghasilan harian, penghasilan mingguan, sama penghasilan bulanan. Nah aplikasinya apa sih penghasilan harian? Penghasilan harian berarti kan yang servis langsung ke perumahan per hari. Penghasilan bulan mingguan? Penghasilan mingguan berarti kan istilahnya seperti yang ada tempo seminggu kita kerja dulu. Nanti ada mereka menjanji seminggu 2 minggu. Nah penghasilan bulanan itu adalah penghasilan yang seperti kita mendapat seperti kontrak perusahaan atau apa. Nah itu udah kita di tahun 99 udah mulai ada nih kontrak perusahaan, cuman yang sistemnya masih pribadi. Gitu. Nah saya mulai tahun 2000 tetap kan kita jalan ke usaha. Jalan usaha. Ada tagihan di atas 1 juta sama perusahaan udah saya tagih kok nggak dibayar-bayarnya udah sebulan setengah. Ternyata seiring itu ini nggak bisa dibayar ke rekening pribadi Pak, harus rekening perusahaan. Nah itu jadi awalnya kita membangun namanya dulu CV Sentra Teknik Mandiri, saat ini masih berdiri. Nah di situ ya karena kita orang bodoh, orang nggak ngerti, nggak ada yang trainingnya kewirausahaan, nggak ada, blank. Buat apa kita pernah masalah situ tadi? Nah itu karena saya kan ngikut sama bos yang jualan
somai kan. Oh. Jadi gitu. saya di sana ada sepeda, saya langsung besoknya ikut jualan somai. Itu modal awal saya beli saus sama kecap 2 botol itu. Berarti planningnya tadi dari Pak Haji dari rumah ke Jakarta itu ikut bos somai gitu ya? Ya intinya untuk ya terus terang aja sebagai ampiran atau sebagai kita sambil nyari kerjaan ya, karena kita nggak ada saudara yang dituju atau apa. Jadi modalnya modal bener-bener nekat. Itu orang Pemalang juga atau gimana? Kebetulan orang Pemalang juga. Oh kebetulan. gitu. Kebetulan orang Pemalang juga. Nah, ini bagaimana nih selama menjadi tukang somai nih ceritanya nih? Saya langsung nggak seperti orang-orang lain. Pada waktu itu tahun 92 saya sampai di Jakarta, tepatnya di daerah Kranji. Besok harinya saya langsung ikut jualan. Saya berpikir nggak akan keder karena apa? Kita punya mulut, kita punya bisa bertanya arahnya. Cuman hanya pada waktu berangkat itu kita diinget-inget arah jalannya kemana. Ya alhamdulillah selama jualan somai itu saya jalani itu selama 1 bulan. Sambil saya izin sama bos saya dari jam 6 sampai jam 10 itu untuk ngelamar ke pekerjaan. Jalan kaki dari Kranji ke kawasan Pulau Gadung sampai nggak ada. Kalau anak sekarang mungkin jarang ya berani jalan kaki dari Kranji. Ya ada kalanya naik angkutan sampai itu, cuman sering banyak jalan kaki jauh. Berarti jalan somai itu berapa lama Pak Haji? Kurang lebih 1 bulan. Oh 1 bulan. Akhirnya itu saya diterima di salah satu perusahaan. Nggak tahu sekarang masih jalan atau enggak, itu yang bikin tiang pancang. Namanya PT Home Sakti Indonesia. Kebetulan saya dulu masuk di maintenance building, bagian welder atau gampangnya sebagai tukang las lah. Itu saya jalanin sampai 2,5 tahun sampai menjadi karyawan. Cuman saya berpikir waktu itu kan nggak seperti alat sekarang ya, karena saya berangkat merantau itu kepingin suatu saat saya harus berusaha. Berusaha sendiri. Nggak berpikir akhirnya apa ya, saya nggak mungkin nih kalau bisa usaha sendiri dengan modal yang besar, harus punya peralatan las yang seperti Yanmar atau Dongfeng, hanya nggak mungkin. Sering berjalannya waktu saya mundurkan dari situ, saya ikut kerja storing. Oh gitu. Nah saya sebelumnya kan tinggal di Cakung, ngontrak di Cakung, 1 petak RS panjang sekali, rumah sangat sempit sekali, selonjor susah, pokoknya banyak gitu. Jadi kan waktu itu kita untuk sewa kontrakan itu 15.000 dibagi bertiga. Waktu itu karena nasi uduk itu ya masih 200 perak. Iya. Waktu itu tahun ya kurang lebih sampai 95-an lah. Maaf, tadi di perusahaan tadi salary-nya berapa Pak Haji kalau boleh? Waktu itu saya digaji 1 hari itu 3.100. Oh gitu. 3.100. Sebulan rata-rata itu dapat terima itu 50.100 perak. Waktu itu ya. Tapi gaji saya bisa mendekati 100.000 karena sering lembur. Oh gitu. Kan ada kerja lah sering lembur gitu. Pak Haji ke Jakarta tahun 92 ya? Usianya saat itu? Masih 18 tahun. Tapi sudah nikah apa belum Haji? Masih bujang. Oh masih bujang. Nggak laku kita, karena orang susah itu dulu di kampung nggak susah. Kampung saya itu spesial, yang dicari dulu PNS. Oh gitu ya. Oke lanjut Haji, setelah welder tadi, saya pengen tahu. Oke, setelah welder, saya kan resign dari perusahaan itu. Kebetulan saya diterima di bagian perusahaan storing alat berat. Saya tetap bagian welder. Dari alat berat itu baru saya tahu, oh ini Jakarta. Dulu bayangan saya berangkat pertama dari kampung, kalau ngulas ke belakang lagi, Jakarta itu gedung bertingkat-tingkat. Tapi begitu sampai di kontrakan ya terus terang aja, kemudian kalau di kampung kita itu ya seperti yang mungkin sulit diceritakan ya, seperti tinggal di itu ya. Baru saya tahu inilah Jakarta karena ngikut bos saya betulin alat berat ke Tangerang, ke Serpong, terus masih proses waktu itu kawasan Ejip Jababeka itu sebagian masih pengurukan. Oh gitu. Kita mengerjakan welder, seandainya ada kerjaan las-las, manggul tabung oksigen yang botolan besar itu udah setiap hari kerjanya. Oh gitu ya. Nah di situ sering berjalannya waktu, dulu terus terang aja, saya belum kenal yang namanya istilahnya K3. Oh gitu. Hanya kerja-kerja. Kerja lah. Akhirnya pernah ada eksiden, kita
istilahnya kena kebakar ya, kakinya kena kebakar sedikit. Akhirnya saya berpikir, duh kalau kayak gini sih kayaknya kerja kalau mau usaha susah. Balik lagi saya ke Cakung. Kebetulan tetangga saya itu ada yang main servis TV. Saya perhatikan ini orang servis TV kok kehidupannya enak atau segala macam. Saya mencoba mengikuti dia. Seperti apa sih? Oh, zaman dulu TV gak kayak sekarang yang flat ya. Dulu ada tabungnya besar. Oh, nyolder ganti elko, ongkosnya 10.000. Sampai cukup lah dibandingkan yang saya kerja itu jauh sekali. Akhirnya saya termotivasi di situ. Dengan modal obeng, satu tas, alat-alat, kita bisa hidup. Ya. Itu. Jadi itu awalnya saya berpikir, oh seperti apa sih? Ternyata akhirnya saya berpikir, oh berarti saya harus menekuni di bidang alat elektronik nih. Oh, berubah lagi. Jadi berubah. Istilahnya kan waktu itu saya belum mau kemana nih gitu kan? Kemana nih arahnya? Akhirnya apa? Kebetulan saya main. Kebetulan juga orang sekampung juga. Dia gitu? Sebenarnya salah satu orang yang dulu awalnya itu membangun dunia perbengkelan di AC. Istilahnya seseorang tersebut saya ikut belajar di bengkel kulkas. Oh, yang elektronik tadi belum? Saya istilahnya itu kan baru pemikiran. Oh, yang bisa hidup itu di elektronik seperti TV, radio gitu. waktu Iya, itu. iya. Saya main, ditanya, kamu bisa apa? Oh, saya ngelas biasa gini-gini. Yaudah, boleh masuk. Kita nggak mikir apa ya, gaji berapa enggak. Yang penting saya bisa apa ya, bisa bekerja, bisa mendapatkan ilmu di situ. Saya nggak berpikir di gaji berapa, saya nggak. Nah, saya pekerjaan pertama itu saya disuruh betulin kulkas. Dulu kulkas lacinya di bawah, ya kayak jauh seperti kalau nggak salah Sanyo, Toshiba, beberapa merek. Itu kan pada roboh kulkas dulu, kulkas roboh yang bawahnya hancur. Kita asalnya welder, tukang betulin alat berat seperti segala macam itu dengan plat. Memang nggak pakai las, pakainya bor sama ripet. Ya. Sehari itu kulkas 5, 6, 7 selesai itu rapi. Nah tinggal finishnya sama bos saya. Ini kamu sampai selesai ngecat. Kalau ngecat udah, oh ngecat bisa. Cuman saya nggak dulu waktu kerja di konstruksi alat berat itu nggak pernah namanya kerjaan dempul. Setelah saya las, di grinder langsung cat. Oh gitu ya. Di meni langsung dicat. Nah di sini saya kasih dempul. Ya mungkin karena bos saya itu berpikir saya udah bisa langsung kasih dempul. Sekali saya buka langsung saya dempulin aja tuh di body. Ya. Saya udah tak siapin, udah tak aduk sesuai request konsumen. Saya tunggu sehari kok nggak kering-kering. Oh gitu ya? Iya, itu cerita dempul ya, cerita aslinya di situ. Kok nggak kering-kering, ini belum sampai ke lain ya baru cerita dempul. Kok nggak kering-kering? Bos saya datang mencak, ini kenapa bos? Lah ini gimana? Saya mau ngecat bos. Ini belum, oh kamu tolol, kamu bego bakal. Tapi bahasa kayak gitu kan udah nggak ada ya. Iya, Karena iya. sekarang dengan oh kamu goblok, ini ada obat loh, bos nggak ngasih tahu. Ya akhirnya saya buka lagi. Ya ternyata ada obat yang kuning itu tuh. Oh iya. Nggak diaduk. Berarti sankolak ya pak? Ya sankolak dulu dempul ya sankolak itu. Ya karena bodohnya saya nggak mau bertanya, nggak mau itu. Bos saya memang ya saya mohon maaf pak, orang saya ngertinya kan kalau meremah kan tahu sendiri itu udah selesai semua. Cuman dempulnya nggak bisa. Tapi diajari sebentar ya langsung bisa. Langsung ditungguin, ampasin ya besoknya jadi sama bos saya langsung diantarin ke konsumen. Kalau ngecatnya dulu pakai apa sistemnya Pak Haji? Dulu ngecatnya itu ya karena saya basicnya dari itu ya ngecat itu saya alat yang ada. Ada tabung freon. Oh gitu. Mungkin kalau sekarang nggak boleh dengan adanya pada saat ini ada tabung freon, ada kompresor kulkas, nah itu dilas, ngambil udaranya dari situ. Tetap disemprot ya? Tetap disemprot. Tapi hasilnya nggak kalah sama yang sekarang pakai kompresor ya. Itu ya kan intinya kita berpikir udaranya bisa timbul tuh ya karena dengan modal seadanya. Saya jadi tukang permak itu kurang lebih 3 bulan. Betapa sulitnya kita kepingin belajar untuk memahami namanya kulkas, apalagi AC. Nggak boleh sama bosnya. Udah kamu bagian aja gitu ya? bagian permak.
nggak boleh ikut ini. Cuman saya kalau malam saya nemenin ini orang kok betulin ini. Yang bikin aneh kan kok luarnya dulu kulkas itu kondensornya yang warna hitam di belakang tuh di bodi. Kok belakangnya panas, dalamnya kok bisa dingin? Ya, itu kan aneh. Aneh sekali. Saya belajar sampai saya tungguin, diajarin sama kurang lebih sebulan, diajarin sama teknisi. Kalau malam sebenarnya bukan diajari, suruh nemenin dia ngerjakan. Nemenin, disuruh beli nasi, beli ini oke, ikut aja. Sampai akhirnya penasarannya nggak seperti sekarang tinggal buka Mbah Google, semua ilmu ada. Itu saya belajar di situ, mungkin tahunnya itu tepatnya di tahun 94 akhir. 94 akhir. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya penasaran. Nah, tambahan kerjaan saya peningkatan sedikit dari tukang permak, disuruh saya tukang belah kompresor. Oh gitu. Belum sampai jadi teknisi, apalagi teknisi ya belum sampai untuk suruh belah kompresor. Ya zaman dulu mungkin nggak tahu ya, kompresor dibelah, dibetulin atau ngempos, kita suruh belah, diproses sampai belah, ganti oli, yang namanya kita masih muda belah gitu cukup nggak lama kayak sekarang, setengah jam udah kebelah. Akhirnya tahu dan nah itu terus aja jujur, saya belajar dengan sendirinya sambil itu, bener-bener istilah bahasa sekarang itu autodidak. Jadi di situ belajar. Saking penasaran, penasaran, akhirnya tahulah caranya gini. Nggak ada yang ngajarin siklus refrigerasi seperti ini, nggak ada. Nggak ada, hanya pokoknya kalau ngisi freon dulu senior saya pakainya waktu itu masih R12, isinya tekanan 10 PSI, ya udah 10 PSI itu apa nggak ngerti. Pokoknya garisnya di sini. Terus kalau udah dipegang di evapnya, dipegang kalau tangannya udah lengket, berarti udah jadi. Itu. Nah, itu proses belajar kulkas. Seiringnya berjalan waktu di situ. Nah, kan namanya orang kerja kan kepingin cari yang itu mau lebaran nggak punya duit, akhirnya saya izin ke bos saya pamit, saya kerja konstruksi lagi. Gitu. Selama sebulan, selama lebaran di Alam Sutra, saya ikut bos. Itu saya belajar borong kerjaan namanya bikin railing, misalnya untuk nyambung hidup lah. Itu masih belum nikah lagi? Belum, itu masih tahun 94 akhir ya. 95 awal itu, yang ya lupa inget karena udah lama ya. Sering berjalan waktu saya kerja di LAS. Setelah LAS buat railing itu selesai, baru saya pas kebetulan habis lebaran, saya lupa inget itu, tapi pokoknya habis lebaran bulannya apa, saya dari kamu berangkat sini kan bingung mau kerja di mana. Akhirnya saya jalan dari Pasar Bu, malah dekatnya Pak Mujiono, jalan kaki sampai akhirnya terus terang aja nyari namanya, waktu itu belum haji, namanya Bengkel Samkyun Mas Nuryadi. Gitu. Saya nyari itu, saya cari jalan kaki dari ujung, sekarang dulu belum tol kan, belum di apa itu. Jalan kaki telusuri pinggir, akhirnya ketemu. Di situ setelah ketemu ngobrol-ngobrol, akhirnya saya istilahnya diarahkan, terus terang aja saya diarahkan ke Cipinang. Gitu. Saya diarahkan ke Cipinang, di tempatnya sekarang masih di Sudirman, di Samjo juga. Di situ, setelah di situ saya menjalani aktivitas kerja sampai selama 2,5 tahun kalau nggak salah. Dari 95 akhir, 95 pertengahan sampai 98. Saya ingat 13-14 Mei itu bakar-bakaran. Gitu ya. 13-14 Mei bakar-bakaran, saya berwah ini bakalnya dunia ini kacau apa. Saya pamit sama beliau tanggal 17 Juli 98. Nah, tanggal 20 Juli saya mulai beraktivitas sendiri. Saya kebetulan hasil nabung itu saya kerja dari tahun 92, sedikit-sedikit nabung. Itu saya bisa kebeli motor Vespa butut. Saya beli motor. Saat ini masih ada ya Vespa itu. Gitu. Ya, saat ini masih ada Vespa butut itu. Terus terang aja saya kerja waktu itu masih kerja di Mas Dirman. Sama saya punya toolbox 1 box, beli micel sama steam. Itu benar-benar murni bersih hasil
kerja keringat dari saya. Jadi itulah yang keberkahan. Siapapun kalau bicara bekerja, asalnya kerja, terus dia bisa berusaha. Kalau apa-apa modalnya dari modal bersih, tanda kutip ya, bukan yang titik-titik, akan berkah. Terus kerja, kata kuncinya adalah jujur. Terlepas dari apapun kita di apa tuh, di mungkin disebut ini tuh, kata kuncinya kerja di mana jujur, akan berkah. Nah, berarti dari sana Pak Haji langsung memulai usaha sendiri dong? Ya, itu dari awal saya tahun 98 yang akhirnya saat ini menjadi hari ulang tahun sentra itu 20 Juli. Itu saya anggap start itu 20 Juli 98. 98 ya startnya. Kita menawarkan diri terus aja ke orang-orang, menawarkan apa servis atau apa. Itu dengan siapa Pak Haji atau Sendiri ya? Oh, sendiri. Balik lagi saya ke Cakung itu waktu lagi-lagi karena kebetulan di daerah Cakung itu banyak orang kampung saya yang jualan bubur, jualan gitu. jagung, itu kita kembali lagi ke situ. Di situ setelah dari situ itu asiknya. Nah, beberapa mungkin akhirnya saya ngambil ponakan untuk ikut kita. Kita naik Vespa keliling-keliling. Ya namanya rezeki itu awal. Ada seseorang yang kita lagi kebun nanas waktu itu, kalau hujan sedikit banjir, saya nuntun motor, ada seseorang yang naik ya mobil mewah, nanya, kamu tukang AC ya? Iya Pak, bisa Pak, ikut saya. Loh, motor saya udah taruh aja, cari bengkel itu. Nah, saya diajak ke suatu tempat gedung untuk bongkar AC, untuk bongkar AC yang akan direlokasikan dibuat kafe. Oh gitu. Itu sejarahnya, ya mungkin itu udah rezeki dari Allah ya. Jadi di situ akhirnya saya mulai bangun. Saya masih ingat dari Juli sampai Agustus itu pekerjaan selesai. Yang kalau dipikir saya sendiri sekarang bingung. Saya nggak punya anak buah, kerjaan segitu banyak, tapi bisa selesai. Sendiri itu? Nggak sendiri. Yang saya ajak itu mungkin kalau orang sekarang melihat itu mungkin banyak yang kok bisa ya, saya sendiri sekarang kok bisa ya, karena apa yang saya ajak itu sebagian itu tukang bubur. Saya tanya, Kang, sampean itu sehari dagang dapat berapa? Oh, contoh dapat 50.000. Kalau tak tambah ikut aku bisa nggak bantu-bantu bor? Oh boleh. Dulu kita naik taksi, taksi presiden itu kan hebat. Aja naik taksi, ya kan? Kan di Jakarta Pusat. Itu kita kerjakan sampai selesai, sampai bongkar plang, bongkar apa. Nah, maaf ada yang lupa. Ada yang lupa sedikit. Itu yang pertama saya sebelum itu kan saya survei istilah sekarang ya. Terus saya cek, saya hitung biayanya berapa. Biaya berapa, akhirnya dapatlah nilai nomor sekian. Terus terang aja, waktu itu baru tahu namanya cek itu, selembar cek itu seperti itu dan ada nominalnya. Waktu itu saya gemeteran, tahun 98 dikasih cek nilainya 10 jutaan. Waktu itu gemeteran. Saya itu kan naik Vespa, pengen bahasa kasarnya kalau istilah sekarang dikawal. Wih, saya nyari, oh siapa nih tukang bubur yang teman saya yang sekarang masih hidup orangnya. Gitu ya. Tapi tinggal di kampung. Emang potongan badannya badan tentara, potongannya cepat. Wah, istilah untuk ngawal. Saya ajak ke di daerah Kuningan kalau nggak salah ngambil duitnya itu. Oh gitu. Ya, itu nilai kerjaannya berarti berapa tadi Pak? Nilai kerjaan waktu itu antara mendekati 25 juta waktu itu. Harganya banyak banget. Saya kan nggak punya duit, nggak punya apa, dikasih cek. Itu jadi secara awal dari hasil itu, alhamdulillah sambil jalan-jalan nyari, dapatlah sisa hasil itu bisa untuk kontrak di sekitar Pulau Gebang yang saat ini saya tempatin ini. Oh, kontrak buat bengkel ya? Buat bengkel. Jadi buat bengkel. Saya masih ingat itu tahun bulan Agustus, berarti cepet banget kan? Saya ada keuntungan dari sisa pekerjaan itu kurang lebih hampir plus minus 5 jutaan. Buat kontrak 3,5 juta lah, masih ada sisa 1,5 juta itu yang istilah untuk operasi ya. Habis itu normal aja. Normal aja, natural aja. Kita main servis, ya biasa kita terima dari kompor gas, dari semuanya kita terima. Semuanya, pokoknya apapun kita kerjakan. Gitu ya.
Nah, tapi perjalanan dari itu tadi setelah buka bengkel itu tadi lancar aja atau seperti apa Pak Ji? Kalau namanya kita bicara bengkel itu kalau bicara lancar-lancar aja berarti kita nggak naik kelas. Oh, gitu. Ujiannya luar biasa, ujian luar biasa. Jadi itu kan kita pertama mengawali buka bengkel ya. Kita belum kenal apa-apa, belum Ya. apa, kita modalnya nekat. Sering berjalannya waktu, kita buka bengkel itu. Tantangan semakin nambah. Oh gitu. Tantangan semakin nambah. Contoh yang gampang gini, bisa ngerjain ini? Oh bisa, jawaban kita bisa. Padahal begitu nyampe rumah itu bingung apa ya. Nah itu karena dulu itu kan nggak seperti sekarang kita belajar di mana, nggak ada. Ya akses banyak kalau sekarang kan ya. Akses sekarang banyak. Istilahnya, contoh hal yang sepele. Pak bisa mengerjakan under counter. Dulu itu under counter itu apa? Under itu di bawah. Yaudah yang penting bisa aja gitu. Ternyata ya setelah kita datengin, oh kulkas yang di bawah meja kan, gitu kan. Itu kan oh sama aja lah ya bisa. Yang ngerjain di restoran sampai mengerjakan dapur-dapurnya itu sebenarnya kalau sekarang dilihat itu mungkin ya dulu itu udah ditolak. Kompornya segitu banyak gede-gede suruh ngerjakan istilahnya ada bersihin hood semuanya dulu kita ambil. Itulah yang saya sebut tantangannya, kita harus waktu itu harus belajar. Kebetulan waktu itu saya masih bujangan. Itu saya jalan itu dari 98 sampai tahun 2000 selama 2 tahun itu. Jadi saya dari 98 ya berarti 1,5 tahun lah. 98 sampai tahun 2000 karena tahun 2000 awal itu saya nikah. Kalau tadi kan ditanya ya awal kehidupan baru berarti ini. Ya awal kehidupan baru. Karena saya punya prinsip ini nggak ada istilah bujang kaya. Ya. Pasti untuk teman-teman yang saat ini mungkin nanti melihat video ini itu orang berpikiran bujang kaya itu kan identik dengan uang. Rata-rata itu. Dulu pun sama saya ya identik dengan uang. Tapi setelah kita berkeluarga, oh harta sebenarnya itu ada setelah kita berkeluarga, yaitu anak. Harta berikutnya ngikuti. Itu. Jadi yang saya sebut nanti istilah from zero to hero itu awalnya setelah kita berkeluarga sampai menjadi seperti sekarang. Nah di awal sebelumnya itu kan proses perjuangan. Nah di tahun 2000 itu Pak Haji masih berbentuk bengkel atau sudah mulai bikin toko atau seperti apa Pak Haji? Baik. Di tahun 2000, jadi gini, setelah saya nikah, itu kan tentunya proses yang 98 sampai tahun 2000 itu kan kita udah mulai punya beberapa pelanggan. Dari awal saya usaha itu saya punya konsep. Saya harus punya penghasilan harian, penghasilan mingguan, sama penghasilan bulanan. Nah aplikasinya apa sih penghasilan harian? Penghasilan harian berarti kan yang servis langsung ke perumahan per hari. Penghasilan bulan mingguan? Penghasilan mingguan berarti kan istilahnya seperti yang ada tempo seminggu kita kerja dulu. Nanti ada mereka menjanji seminggu 2 minggu. Nah penghasilan bulanan itu adalah penghasilan yang seperti kita mendapat seperti kontrak perusahaan atau apa. Nah itu udah kita di tahun 99 udah mulai ada nih kontrak perusahaan. Cuman yang sistemnya masih pribadi. Nah saya mulai tahun 2000 tetap kan kita jalan tuh usaha. Jalan usaha. Ada tagihan di atas 1 juta sama perusahaan udah saya tagih kok nggak dibayar-bayarnya udah sebulan setengah. Ternyata seiring itu ini nggak bisa dibayar ke rekening pribadi Pak, harus rekening perusahaan. Nah itu jadi awalnya kita membangun namanya dulu CV Sentra Teknik Mandiri, saat ini masih berdiri. Nah di situ ya karena kita orang bodoh, orang nggak ngerti, nggak ada yang trainingnya kewirausahaan, nggak ada, blank. Ada tetangga bengkel yang dia bisa ngurus ke perusahaan. Saya nggak ngerti waktu itu dengan biaya sampai lengkap itu habis 3,5 juta. Luar biasa itu, duit banyak banget waktu itu. Akhirnya selesai kurang lebih 1 bulan. 1 bulan selesai sampai lengkap. Saya ajukan ke perusahaan, jadilah dibayar. Nah dari situ akhirnya kita mulai ekspansi membuat
membuat apa ya, istilahnya kalau istilah sekarang kompro, Iya, itu iya. company profil gitu. Iya. Itu kan sebenarnya sih sama, cuman sekarang kan di istilahnya di itu ya. Nah, di situ saya pun akhirnya berpikir ulang lagi. Berpikir ulang, ini seperti apa ya kok kayak gini perusahaan. Akhirnya berpikir, oh berarti saya harus punya mesin ketik kan gitu kan. Iya, nggak seperti sekarang apa-apa ada. Akhirnya beli mesin ketik dari tukang abu. Terus terang aja dari tukang abu, beli 25.000 kita betulin. itu ya, Iya, ceklak. Nah, itu baru buat kenal mesin ketik, tapi tulisnya kan miring-miring kan. Iya. Miring-miring, punya duit, akhirnya beli ke mall yang mereknya Brother kalau nggak salah itu ya, mesin ketik yang itu. Iya, Ya betul. sama yang masih seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kan sampai, oh salah, tarik, buang gitu kan. Mulai lagi ada dulu lagi beli mesin ketik yang apa itu, yang elektrik, Iya, yang Brother juga. Brother juga. Sama kayak gitu. Nah, terus mulai beli komputer itu tahun kalau nggak salah itu sekitar tahun 2001 atau awal 2002, yang Pentium 1 kalau nggak salah. Itu udah jos dulu nih. Ya udah jos banget itu. Cuman nggak ada yang ngajarin kan gitu kan. Nggak ada yang ngajarin. Ya intinya itu belajar benar-benar autodidak, menyesuaikan kebutuhan. Nah, seiring perjalanannya waktu kita sering jalan ya, istilahnya apapun tantangan kita hadapi. Nah, belajar terus sampai akhirnya mungkin yang seperti saat ini, akhirnya kita ya terus terangnya belajar nggak ada habisnya, capek nggak ada capeknya. Teman-teman yang masih muda jangan sia-siakan yang waktu itu. Iya. Gitu. Karena apa? Terus terang aja saat ini usia saya itu udah di atas kepala 4, nggak seperti sebelum usia kita di atas kepala 2 atau 3. Jadi kalau usia kepala 2 atau 3 itu kan harus dimaksimalkan, karena usia kita yang udah di atas kepala 4 kena angin sedikit udah masuk angin. Nggak seperti dulu. Ini saya potong Pak Haji. Iya. Kalau tahun 2001 itu omset kira-kira per bulan berapa Pak Haji? Sudah ketika udah mulai mesin ketik nih, punya Iya. mesin ketik ini kan gitu ya. Iya. Omset saya lupa ya, karena udah intinya gini, saat ini masih saya berlakukan. Rumus saya itu dulu, saya punya anak buah berapa, contoh saya punya anak buah 5 orang, yang harus saya keluarkan berapa, minimal omset saya itu harus saya kalikan 2. Saya lupa itu dulu, saya harus buka buku. Jadi intinya waktu itu ketutup semua, dan kita harus bisa nabung sih gitu. Jadi saya belajar dari awal usaha itu, saya belajar dari bos saya yang dulu istilahnya tukang some ya. Iya. Dia hebat walaupun istilahnya bos some, tapi semuanya tercatat. Nah itu saya belajar dari situ, yang akhirnya apapun berapapun pendapatnya kita catat, dan berapapun pengeluarannya kita catat. Ini bukan berarti kita pelit. Karena apa? Untuk kontrol, jadi kita tahu. Ya, betul. Itu. Jadi kalau masalah omset dulu itu saya lupa itu. Intinya tercukupi pos-pos biaya yang harus saya keluarkan itu tercukupi sampai saya mendapatkan bisa nabung untuk bayar kontrakan berikutnya gitu. Kalau saya melihat perjalanan Pak Haji dari mulai 0 hingga tahun 2001 tadi memang cukup luar biasa. Makanya tidak heran kalau sekarang hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang di posisi yang sekarang Pak Haji. Iya. Nah, hingga seperti ini nih gimana nih? Kiat-kiatnya apa nih? Dari tadi kan perkembangan saya lihat memang perkembangannya cukup signifikan ya. Dari tahun berapa tadi? Mulai dari awal hingga 2001 itu memang proses belajarnya Pak Haji kan gitu ya. Berarti dari 2001 ke sini kan proses memetik nih, karena sudah belajar banyak nih di sana, dan hasilnya juga luar biasa seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau teman-teman nanti pengen lihat, nanti akan saya ajak jalan-jalan di kantornya Pak Haji, di mana kantor ini juga di sana ada toko spare part, kemudian juga ada toko AC yang notabene banyak sekali dijual macam spare part dan macam-macam merek AC. Nah, seperti apa Pak Haji kalau yang sekarang nih? Baik. Nah, bicara sekarang mungkin secara singkat saja ya. Banyak teman-teman yang berusaha. Ini non teknis ya. Ya. Banyak teman-teman yang berusaha atau usaha. Intinya nggak siapapun itu kepingin
usahanya itu maju. Ya, betul. Pesat ya? Ya. Setuju ya itu ya? Ya, setuju. Nah, ini non teknis. Hmm. Orang lupa. Begitu kepingin usaha maju itu larinya ke dukun. Oh. Larinya ke apa? Mungkin ajengan atau tanda kutip yang lain-lainnya ya. Ya. Ada yang lupa yang di depan mata kita yang sebenarnya itu adalah yang membuat kita kaya raya, membuat kita hebat, tapi kita lupakan. Itu siapa? Ibu kita. Ini non teknis ya. Ibu kita. Ibu kita, bagaimana kita harus menghargai, menghormati ibu kita. Tentunya orang tua kita juga. Nah, terkhusus untuk yang sudah berkeluarga, berarti ibu kita kan ada 2. Jadi 2. Bapak kita ada 2 dan ibu-ibu yang lainnya. Nah, saya berlakukan sama khususnya istri saya itu gini. Saya menghargai, menghormati, menyayangi orang tua kandung saya. Itu adalah hal lumrah atau hal biasa. Tapi bagaimana agar menjadi luar biasa? Saya menghargai, menghormati, menyayangi bapak ibu mertua saya. Itu kan menjadi luar biasa. Ya, istilahnya bahasane wong Jawa itu, "Wih, mantu gue eman lho." Iya. Itu doa restu dari beliau itu luar biasa. Sadar tidak sadar, saya bisa kayak gini itu 99,9 itu adalah hasil restu dari orang tua saya dan para pendahulu orang tua saya. Nah, itu yang mungkin ini non teknis ya. Non teknis tapi yang itu sebenarnya adalah utama. Termasuk kunci ya. Kunci kita untuk menggapai kesuksesan itu dari orang tua kita. Terus yang kedua, saya seiring berjalan waktu kan belajar. Tentunya kita di dunia usaha tentunya belajar nabung. Berikutnya ya tertib di administrasi. Memang saya belajar ya termasuk dari orang-orang itu ya apapun usahanya kalau tertib di administrasi, tertib di keuangan itu rata-rata yang berhasil. Satu lagi istilahnya kalau bahasa teknisi kan nyawer. Yang disawer itu bukan hanya penyanyi. Bukan pada saat kita karaoke. Sawerlah yatim piatu. Kalau ngomong amal kayaknya terlalu tinggi lah ilmunya. Sawerlah ibu-ibu, para janda, para itu atau memberi. Karena apa? Dengan memberi kita akan lebih banyak menerima. Itu yang saya jalani. Apapun terlepas dari apapun, pekerjaan sesulit apapun, jalan akan dimudahkan. Itu yang saya alamin ya selama membangun usaha ini. Terus keduanya apalagi kita setelah berkeluarga, hindari konflik dengan dalam keluarga. Namanya konflik di keluarga pasti ada, tapi diminimalisir. Berikutnya adalah kita selalu berpositif thinking. Jangan galau, jangan terlalu resah, jangan berprasangka buruk. Ya, tapi manusiawi kadang-kadang ada kalanya. Tapi kalau kita ada itu kan controllingnya setidaknya bisa. Itu yang saya jalani selama ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi buat teman-teman, bagi teman-teman yang baru mau mulai usaha tadi ya, atau mungkin teman-teman yang sudah berjalan usahanya tetapi belum menemukan satu kesuksesan ya. Jadi cerita dari Pak Haji tadi bisa menjadi satu motivasi buat teman-teman untuk terus berjuang dan berjuang kembali. Tentunya ada tips-tips di dalamnya yang harus teman-teman ikuti kan gitu ya. Oke, mungkin begitu Pak Haji ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian komen, like dan share, ya gitu ya. Siap. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.